lakukan kepada siswa ataupun murid. Nah, sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan observasi dulu. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Institut terkait proses pembelajaran. Nah, dari tujuan supervisi ini kan bagaimana langkah awal untuk mempelajari dan mengevaluasi bersama-sama sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian supaya proses pembelajaran yang nanti dilakukan oleh institut itu bisa lebih siap sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk murid. Jadi pertanyaan pertama dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran itu apa? Kalau tujuan pembelajaran disesuaikan dengan materi yang ada. Jadi untuk pembelajaran yang saya ingin tunjukkan nanti itu IPAS, kelas 4 tentunya. Tujuan pembelajarannya adalah kalau IPAS kan banyak istilah yang digunakan oleh anak-anak yang tidak diketahui sama anak-anak yang pastinya gitu. Kayak fotosintesis, kayak bagaimana klorofil, stomata. Nah, untuk itu saya sih tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan melakukan kegiatan eksperimen dan harapnya peserta itu mampu membuat atau mengetahui proses bagaimana proses fotosintesis itu. Lalu saya bikin kelompok melalui diskusi kelompok, mereka juga bisa menyimpulkan apa sih dampak dari proses fotosintesis bagi makhluk hidup, bukan hanya bagi manusia aja, tapi bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagaimana dengan keseimbangan yang ada di bumi ini. Lalu tentunya karena tadi saya bilang karena proses fotosintesis, kemudian mereka lebih terjun langsung, yaitu melakukan eksperimen. Melakukan kegiatan eksperimen secara langsung, secara berkelompok, peserta didik langsung menganalisis kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan menggunakan eksperimen. Iya, eksperimen. Kemudian nanti kira-kira seluruh area pengembangan yang bagian mana yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran? Di pengetahuan sama keterampilan, pastinya karena saya pada kurikulum kita tentunya adalah karakter gitu. Jadi yang pertama pengetahuan, jadi setelah selesai eksperimen mereka mendirikan KKP, mereka akan menjawab soal bareng-bareng itu bersama diskusi kelompok itu dibahas bareng. Lalu yang kedua adalah eksperimen dari keterampilannya gitu. Bagaimana sih proses fotosintesis? Lalu ada lebih karena mereka tidak hanya sekedar mengerjakan melakukan pengamatan, tapi juga ada presentasi. Tuh, jadi selesai mereka melakukan eksperimen, mereka presentasi hasilnya apa sih baru kita bahas mereka melakukan. Dan di akhirnya pasti ada karakter. Kenapa? Karena karakter ini sangat penting, terutama untuk bertanggung jawab, lalu kinerja kelompok, itu sangat penting, disiplin. Terus bagaimana mereka bisa presentasi karena anak-anak itu kebanyakan rasa percaya dirinya kurang sekali ya Pak Kajian. Jadi saya ingin meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak melalui presentasi hasil dari eksperimen yang kita lakukan. Berarti salah satunya ada pengembangan pengetahuan, keterampilan, karakter dan tanggung jawab pada siswa tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, rencana pembelajaran apa saja nih yang ingin dilakukan pada saat proses pembelajaran dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan model pembelajaran yang nanti bisa disampaikan kepada siswa. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya nggak mau jauh-jauh dari tujuan, pastinya adalah strategi yang saya lakukan adalah yang pertama modelnya saya menggunakan PDL problem solving supaya anak-anak mereka bisa berpikir kritis di situ gitu. Karena nanti saya tidak memberikan materi, kan kebanyakan guru memberikan materi, saya hanya memberikan pertanyaan pemantik dulu, baru setelah itu nanti anak-anak melakukan eksperimen, dari hasil eksperimen mereka presentasi, lalu dari presentasi baru guru memberikan penguatan seperti itu problem solving. Jadi nanti akan diberikan suatu permasalahan yang diucapkan melalui eksperimen akan ini. Lalu pendekatannya tentunya saintifik karena menggunakan IPAS ini yang panjang jadi saintifik. Lalu adanya metode yang digunakan adalah tadi eksperimen, tentunya ceramah di akhir karena ada penguatan, adanya pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik, diskusi kelompok untuk menyelesaikan KKTB, baru adanya tanya jawab dan penugasan mandiri. Jadi tetap ada penugasan mandiri, tapi itu di akhir setelah penguatan. Jadi strateginya seperti itu. Saya sih pengennya anak-anak ini itu tadi meningkatkan berpikir kritisnya anak-anak. Jadi kita kasih permasalahan di awal, terus mereka langsung melakukan percobaan, lalu dari percobaan itu apa yang dihasilkan, lalu setelah itu adanya penguatan materi melalui tanggung jawab gurunya. Itu saya juga akan memberikan video. Strategi selanjutnya adalah dengan diskusi kelompok. Saya membuat
pada bagian ini ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu di mana saya akan membagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Nah, kelompok ini saya berdasarkan dengan minat siswa. Ada yang suka menggambar, mungkin ada yang karena nanti di akhirnya juga mereka akan menggambar proses fotosintesis gitu. Terus ada yang suka membaca karena di dalamnya ada juga teks, itu teks bacaan yang mereka harus selesaikan bareng-bareng gitu. Dan disesuaikan dengan KSE ya, kesadaran sosial emosional. Nah, terkait dengan kesadaran sosial emosional itu di awal pembelajaran saya pada orientasi peserta didik itu di tahapan pertama PBL saya itu menanyakan Pak Panji melalui link Mentimeter. Jadi saya minta anak-anak untuk bawa HP memang gitu. Jadi saya suruh mereka untuk nanya gimana sih perasaan mereka hari ini sebelum belajar gitu. Terus di akhir pun saya juga akan nanya. Jadi saya setiap selesai belajar saya tanya gimana nih pembelajaran hari ini sedang atau enggak gitu. Supaya bisa merefleksikan diri bukan hanya untuk peserta didik saja tapi buat saya juga. Berarti tadi banyak untuk rencananya untuk strategi pembelajarannya menggunakan diferensiasi dan ditegaskan dengan kesadaran sosial emosional, metode pembelajarannya untuk siswanya lebih kritis lagi pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira pada saat proses pembelajaran media yang digunakan untuk untuk mendukung ya, atau mendukung media yang digunakan itu apa saja? Kalau karena saya menyesuaikan ya anak-anak peserta didik ini kan abad 5.0 bukan pakai teknologi sudah 5.0. Artinya mereka udah mulai teknologi tadi berpakai HP yaitu aplikasi Mentimeter. Terus yang kedua saya menggunakan video Canva itu udah pakai AI, jadi kayak artificial intelligence yang ada suara saya di situ dengan seperti itu dengan video kayak mengamati. Kalau yang selanjutnya yang saya ditekankan adalah medianya adalah simple, yaitu media yang mereka tulis sehari-hari yaitu alat percobaan tadi petani dengan memanfaatkan lingkungan sekolah mereka menanam daun lalu ada sinar matahari karena pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas kan kita bisa di luar kelas jadi mereka memanfaatkan alat-alat yang ada yang mereka kenal seperti gelas plastik untuk percobaannya lalu air, daun dan sinar matahari. Oke, berarti media yang digunakan sangat beragam sekali ya. Untuk menunjang kesuksesan SPP untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi menggunakan Canva, kemudian Mentimeter, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah ya untuk proses pembelajaran bahwasanya tidak hanya di kelas tapi bisa. Iya, bisa di luar kelas karena selama ini kan mikirnya mereka tuh belajar tuh itu di kelas aja gitu, tapi ternyata di luar kelas mereka juga bisa melakukan pembelajaran justru mereka malah senang gitu ketika melakukan percobaan. Sebenarnya kan bisa dilakukan di dalam ya, cuma karena saya lagi fotosintesis sebenarnya mau ada dua terus sebenarnya kemarin tuh cuma yaudah kita di luar aja ya anak-anak jadi akhirnya ya pembelajarannya di luar kelas. Berarti sudah sangat tersusun sekali media pembelajaran yang bisa digunakan. Kira-kira untuk waktu proses pembelajarannya nanti kira-kira dilakukan oleh SPP itu di hari apa, kemudian di kelas berapa dan jam berapa? Hari Selasa di kelas 4A, jamnya dan karena saya ada bagian jam siang, jadi jam 1 sampai jam 3. Sampai jam 3 ya? Berarti untuk waktu proses pembelajaran nanti di hari Selasa di kelas 4A dan jam 3 ya, jam 1 sampai jam 3 ya? Kurang lebih ya, tapi kalau misalkan jam 2 udah selesai, ya kita lihat presentasinya karena anak-anak saya mau bawa presentasinya itu. Berarti nanti saya minta izin Miss Fitri di hari Selasa depan, berarti saya mau masuk kelas Miss Fitri, mau bagaimana proses Miss Fitri pada saat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan APP yang Miss Fitri sudah buat tadi, sudah mengandung diferensiasi dan KSE dan sebagainya. Juga saya mau terima kasih dulu Miss Fitri sudah pas waktunya untuk pasca observasi ini. Nanti setelah observasi saya lakukan, saya minta waktunya untuk berdiskusi dengan PT pengajar terapi setelah observasi. Jadi nanti ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Siap. Terima kasih Miss Fitri. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat pagi. Pagi. Lagi, semangat pagi.
terlebih dahulu supaya mendapat keberkahan. Doa dipimpin oleh Riki Rama yang bertugas hari ini ya Riki Rama. Silakan Riki Rama. Siap teman. Berdoa dimulai. Kegiatannya berjalan lancar ya teman-teman. Dan dapat keberkahan dari Allah. Oke, setelah berdoa, Bu Fitri mau tanya nih, mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadi kemana? Ada yang tahu? Sakit. Oke, kita doakan semoga Hadi cepat sembuh dan bisa kembali masuk ke sekolah. Dan semuanya selalu diberi kesehatan supaya bisa terus masuk ke sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Kita belajar, Bu Fitri mau tahu nih perasaanmu bagaimana hari ini teman-teman sebelum belajar dengan Bu Fitri. Kalian sudah bawa HP hari ini? Nah, Bu Fitri sudah kirim linknya, link Mentimeter. Bu Fitri mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini, apakah senang, ataukah kenyang, ataukah lapar, ataukah haus? Silakan dibuka grup WA-nya, lalu dibuka Mentimeternya. Siap? Oke, silakan. Yang sana bawah udah masuk. Teman-teman sudah mengisi Mentimeternya? Sudah. Oke, Bu Fitri bacakan dan kalian perhatikan ya di sini perasaan teman-teman kalian atau mungkin perasaan kalian yang sudah kalian tulis. Ada yang merasa apa teman-teman? Senang, kenyang, capek, bahagia, happy, ceria. Terus apa lagi nih? Banyak yang senang ya. Kenapa senang? Kenapa hari ini senang? Makan banyak. Apa lagi? Bisa bantuin Bu Fitri. Apa lagi? Bertemu teman dan mau dapat ilmu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman, untuk menambah rasa semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Everybody please stand up. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Fitri mau tanya nih, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang kalian lakukan jika kalian merasa lapar? Apa lagi selain makan? Minum. Ya? Ya, oke. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika tumbuhan merasa lapar? Diberikan apa? Air. Apa lagi selain pupuk? Diberikan pupuk. Oke, nah terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan ini, nanti hari ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Pernah dengar? Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan kegiatan eksperimen kalian akan membuktikan gimana sih proses fotosintesis itu. Yang kedua adalah
materi. Bu Fitri punya satu permasalahan antara dua orang ini. Ini adalah sebuah komik atau infografis. Silakan dibaca percakapannya antara Kevin dan Faisya Reza. Yuk, Kevin dulu, silakan dibaca. Ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhannya bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan? Ya, tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, dari percakapan yang dibacakan oleh Kevin dan Faisya Reza tadi, teman-teman kira-kira gimana ya tanggapan kalian? Ada pertanyaan dari Faisya Reza nih. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Oke, Alfa. Menyerap apa? Dari akar. Dari akar. Oke, menyerap dari akar. Ada lagi? Tumbuhan makan nggak teman-teman? Makan. Gimana caranya? Ayo, siapa yang tahu? Kan mereka nggak punya mulut. Ada alatnya Bu, pasti, cuman aku tidak tahu namanya. Oh, Dinda, kata Dinda ada alatnya Bu di dalam daun ya, mungkin ada, tapi Dinda nggak tahu namanya. Benar sekali teman-teman yang dikatakan oleh Dinda dan Alfa. Satu, bisa dari akar. Akarnya apa yang fungsinya? Ada yang tahu akarnya fungsi itu? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Terus tadi Dinda juga bilang, Bu, ada alatnya mungkin Bu di daun. Ada yang tahu alatnya namanya apa? Tumbuhan itu juga punya mulut teman-teman, namanya mulut daun atau yang disebut dengan stomata. Tadi membaca sebuah percakapan dari infografis, Bu Fitri punya 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mencari makan? Ya, Tengah. Diberi pupuk. Ada lagi? Ya, Kevin. Diberi air, disiram air ya. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Tidak ada oksigen. Mati semuanya Bu. Kenapa semuanya mati? Karena nggak ada oksigen, karena tumbuhan itu menghasilkan apa teman-teman? Oksigen sehingga bisa mati. Oke. Apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika kekurangan air? Kevin. Layu, ada lagi yang lain. Mati. Terus kering. Nah, berarti tumbuhan itu sangat berguna buat siapa teman-teman? Manusia, hewan, dan tumbuhan juga. Setelah tadi Bu Fitri menanyakan beberapa pertanyaan tentang tumbuhan, Bu Fitri bawa tumbuhan asli nih teman-teman. Ada yang tahu ini tanaman apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Tumbuhan ini menghasilkan apa ya ketika tumbuh besar teman-teman? Oksigen. Oksigen itu apa sih? Oksigen itu apa sih? Zat ya kita coba kalian tarik nafas. Nah, yang kalian tarik itu adalah udara. Udaranya apa bentuknya tadi? Oksigen. Nah, sekarang lepaskan. Coba tarik nafas sekali lagi. Keluarkan. Oke, yang kalian keluarkan namanya apa? Ada yang tahu? Karbon dioksida. Nah, yang kalian keluarkan itu adalah karbon dioksida. Sementara yang kalian hirup adalah namanya zat oksigen yang berasal dari daun. Dari tumbuhan, dari daun. Nah, teman-teman, setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD, mengerjakan sebuah eksperimen. Eksperimennya adalah satu, kalian membutuhkan sebuah gelas plastik, sudah disiapkan? Lalu ada daun segar 1 lembar dan satu lagi ada air. Jadi nanti kalian akan turun ke bawah untuk mengisi gelas plastiknya dengan air. Cara kerjanya adalah satu, petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian. Jadi yang belum petik boleh metik. 2, simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Jadi gelas bening tadi dikasih air lalu dimasukkan daunnya. Lalu isi gelas dengan air sampai dengan terendam. Simpan gelasnya di bawah sinar matahari. Tunggu sampai 10 atau 15 menit. Lalu ada beberapa pertanyaan di LKPD. Siap? Siap? Sudah paham? Oke, alat dan bahannya apa aja? Gelas, daun, air. Daunnya diapain? Dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu diapain teman-teman gelasnya?
LKPD ya. Lalu ada beberapa soal yang harus kalian jawab, dan di situ ada teks bacaan yang harus kalian baca terlebih dahulu, baru kalian jawab pertanyaannya. Siap? Ya. Kelompok Kartini mana semangatnya? Oke teman-teman, sudah melakukan eksperimen, sudah selesai mengerjakan diskusinya. LKPD-nya sudah dijawab semua? Sudah. Oke, saatnya melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kartini. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami kerjakan. A. Apa yang terlihat pada daun? Di area daun terdapat gelembung-gelembung kecil. B. Apa fungsi sinar matahari pada kegiatan eksperimen sebagai energi panas dalam proses fotosintesis? C. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Setelah melakukan eksperimen, kita dapat mengetahui proses fotosintesis secara langsung melalui tumbuhan. Pertama, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? 2. Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian klorofa dari daun. 3. Klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. 4. Akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian disalurkan oleh batang dan disampaikan ke daun. 5. Karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Kloropias. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan membasah di bagian kloropias. 7. Oksigen. Hasil masakan di daun fotosintesis yaitu karbohidrat atau makanan dan oksigen. Oke teman-teman, kelompok Kartini sudah presentasi. Mungkin ada tanggapan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Coba Bu Fitri mau tanya. Tadi dari hasil fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida atau karbohidrat coba? Karbohidrat. Karbohidrat atau zat gula ya
teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Mungkin kelompok lain mau bertanya? Oke, cukup jelas? Jelas. Oke. Sekarang closingnya. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kartini. Oke, setelah melakukan presentasi, Bu Fitri akan memberikan penguatan sekali lagi ya teman-teman tentang hasil eksperimen kalian tadi. Ada beberapa tahapan. Kalian melakukan eksperimen proses apa teman-teman? Foto sintesis. Tadi di dalam di bagian bawah daun ada apa teman-teman yang kalian lihat? Belenggu. Belenggunya itu sebagai apa teman-teman? Oksigen sebagai hasil dari proses fotosintesis. Nah, untuk lebih jelasnya, Fitri akan putarkan video tentang proses fotosintesis, baru kita akan tanya jawab. Siap? Oke, Fitri akan putarkan video pembelajaran tentang proses fotosintesis untuk menguatkan pengetahuan kalian tentang bagaimana sih tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Halo teman-teman semua, ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis itu? Nah, supaya teman-teman tahu, yuk kita simak video berikut ini. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri loh. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan hijau mempunyai struktur daun yang disebut klorofil. Apa saja yang dibentuk lalu? Gimana sih proses fotosintesis? Yuk kita simak. Bagian akar pada tumbuhan menyerap air dari dalam tanah untuk dibawa ke batang, daun, dan seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian karbon dioksida akan masuk ke dalam lubang kecil di bagian bawah daun yang disebut stomata atau mulut daun. Kemudian mulut daun atau Nah, ini yang dinamakan apa teman-teman? Stomata atau mulut daun. Jadi misalnya dilihat pakai apa teman-teman? Pakai mikroskop atau kaca pembesar. Nah, ini ketika mulut daunnya terbuka, dia akan menangkap sinar matahari lalu menutup kembali untuk menyerap sinar mataharinya. Jadi diproses di situ teman-teman. Adanya di bawah daun ya. Lanjut ya. mulut daun. Kemudian tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dan air dengan mesin khusus pada tumbuhan yaitu klorofil. Klorofil akan menangkap cahaya matahari, kemudian mengolah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Nah, itulah yang dinamakan. Nah, ini nih prosesnya teman-teman. Jadi ada apa dulu nih? Ada oksigen yang kalian keluarkan ketika tadi. Yang kalian keluarkan itu adalah karbon dioksida. Ditangkap oleh siapa teman-teman? Ditangkap sama siapa tadi? Daun dengan bantuan air, lalu ada sinar matahari sebagai kompornya, dimasak setelah itu di daun, menghasilkan apa? Zat gula dan oksigen yang kita hirup. Bu, zat gulanya buat apa ya? Ada yang tahu? Zat gulanya buat apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan ya. Proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi makanan pada tumbuhan. Lalu oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata. Dan udara tersebutlah yang kita hirup setiap waktu. Nah, berarti tadi zat gula buat apa teman-teman? Buat apa? Tumbuhan memenuhi makanannya sendiri. Dan ada oksigen yang disebarkan melalui udara bebas melalui siapa? Stomata, mulut daun, dan udara itu yang kita hirup. Jadi bayangin teman-teman kalau nggak ada tumbuhan gimana?
tersebutlah yang kita hirup setiap waktu. Nah, manfaat fotosintesis adalah adanya fotosintesis membuat makhluk hidup dapat bernafas dan makan. Manusia dan hewan bergantung padanya, karena jika tumbuhan tidak berfotosintesis, rantai makanan akan terganggu dan makhluk lainnya akan mati karena kekurangan makanan. Sekian video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video kali ini teman-teman, proses fotosintesis itu apa yang dibutuhkan? Tadi ada 3 dari video. Ada apa aja? Angkat tangan yang bisa. Ada apa tadi? 1 zat apa? Oke, Ima. Daun, Sinar matahari, air, satu lagi. Bukan oksigen, satu lagi. Ayo, siapa yang bisa ngomong lagi? Oke. Bukan zat gula. Karbon dioksida, tepuk tangan buat kita. Karbon dioksida, lalu ada air dan ada cahaya matahari. Hasilnya apa dari fotosintesis? Ada 2. Hasilnya apa? Zat gula. Oke, matanya. Oke. Apa tadi? Zat gula dan yang kita hirup oksigen. Dan oksigen. Hasilnya apa teman-teman? Zat gula dan oksigen. Tepuk tangan buat Kevin. Paham tidak? Paham? Jadi proses fotosintesis itu ada butuhnya 3. 1, kenapa tadi kalian keluar? 1, butuh apa teman-teman? Energinya dari mana? Matahari. Diserap oleh siapa? Daun. Oke, diserap oleh daun. Lalu setelah itu terjadilah gelembung-gelembung tadi yang merupakan oksigen dan ada zat gula. Coba proses fotosintesis butuh 3 bahan. 1, air, matahari, karbon dioksida. Hasilnya apa? Zat gula dan oksigen. Seperti itu. Terus mesinnya daun itu yang masak itu siapa teman-teman? Ada yang tahu? Bukan matahari. Ada yang tahu di dalam daun itu ada zat hijau daun yang disebut apa? Ya. Stomata itu mulut daunnya, di dalamnya ada yang warnanya hijau. Karena hanya tumbuhan hijau yang bisa memasak makanannya sendiri. Apa namanya? Tadi di video sudah ada. Klorofil. Iya, klorofil itu adalah zat hijau dan daun. Oke, dari penjelasan tadi tentang video ada pertanyaan tentang fotosintesis? Sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Nah, karena sudah cukup jelas, sekarang kita akan melakukan soal evaluasi dikerjakan sendiri berdasarkan hasil eksperimen. Sudah siap mengerjakan? Silakan dikeluarkan pensilnya atau pulpennya. Bu Fikri akan bagikan soal evaluasinya.
Iya. Dengan melakukan percobaan ini, kami dapat mengetahui proses fotosintesis secara langsung. Oke, kalian tahu ya tadi proses fotosintesisnya? Benar yang dikatakan Dinda, teman-teman? Benar. Oke. Karena udah terbukti adanya apa Dinda tadi? Adanya gelembung pada daun. Oke, sekarang ada lagi kesimpulan yang lain. Oke, Kaira. Fotosintesis terlambat dalam hidup yaitu membuat manusia bisa bernapas dan makan. Oke, dengan adanya fotosintesis kita bisa bernafas dan kita bisa makan. Oke, tepuk tangan buat Kaira. Ada satu lagi. Oke, Putri. Hasil proses fotosintesis sangat berguna bagi kita, Hasilnya apa? seperti gula untuk tanaman dan oksigen untuk hidup. Keren sekali, tepuk tangan buat Putri. Jadi hasil fotosintesisnya sangat berguna buat makhluk hidup, yaitu tadi apa? Zat gula dan oksigen. Nah, teman-teman sudah membuat kesimpulan, sudah melakukan eksperimen. Kita refleksi dulu yuk, apa yang kamu rasakan selama pembelajaran hari ini? Sudah ada post-it? Sudah? Silakan tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini. Apa yang dapat kalian pelajari? Setelah itu ditempel di mana? Di mana? Di zona refleksi. Oke, silakan ditulis. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Kalian sudah menuliskan hasil refleksinya. Gimana perasaan hari ini, teman-teman? Senang ya, sama kayak di awal tadi ada yang capek. Oke, ada yang senang tapi capek. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum berdoa, Bu Vivi mau memberikan tindak lanjut untuk besok kalian akan melakukan proyek, yaitu membuat siklus air, ya, membuat siklus air. Jadi disiapkan alat dan bahannya, kita akan melakukan proyek. Tetap semangat belajar, terus semangat belajar, dan kita akhiri dengan doa dipimpin oleh Bibi Rama. Silakan Bibi Rama. Sikat berdoa. Siap teman. Berdoa dimulai. guru bidang studi yang lain. Dan terus semangat belajarnya ya teman-teman ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Miss Fitri. Ya, sehat Miss? Alhamdulillah. Ini kembali lagi Miss, di kemarin kan sempat dilaksanakan
pra observasi terkait pembelajaran Miss Fitri dari modul ajarnya, strategi pembelajarannya, sampai tujuannya, pada saat proses pembelajarannya. Kemarin juga sempat saya observasi juga pada saat proses pembelajaran Miss Fitri di kelas seperti apa. Nah ini sampai ke pasca observasi nih Miss, jadi saya minta waktunya sebentar buat diskusi nih Miss terkait kemarin yang setelah diobservasi. Diizinkan Miss ya? Boleh. Dengan senang hati. Iya. Jadi ada yang saya tanyakan nih Miss, kemarin sempat diobservasi. Jadi bagaimana nih perasaan Miss Fitri ketika pada saat observasi itu berlangsung? Senang sih Bu, gitu. Jadi kalau ada temen yang observasi kita ya, jadi kita tahu awalnya nervous gini gitu, tapi lama kelamaan senang karena pasti ada nilai manfaatnya, karena kita tahu feedbacknya juga, terus nanti kita saling diskusi juga gitu di akhir pembelajarannya seperti itu. Jadi awalnya benar-benar nervous, wah ada Pak Panji nih di belakang sana, kok ada 2 guru ya gitu. Tapi pada akhirnya setelah pembelajaran kita diskusi, Miss ada kurangnya, ada lebihnya, ada yang bisa diambil gitu, ada yang bisa harus diperbaiki seperti itu. Ya, berarti pas kemarin saya observasi, Miss Fitri juga rasa nyaman ya, siswanya juga berarti perasaannya juga lebih nyaman ketika pada saat menjalankan observasi. Kemudian Miss, kalau kita kembali lagi kemarin kan kita sempat bahas terkait area pengembangan ya, area pengembangan yang ingin Miss Fitri tuju ke siswa itu yang mau dikembangkan apa, entah pengetahuannya kan, entah keterampilannya. Kira-kira kalau untuk flashback lagi area pengembangan yang di kelas yang dikembangkan Miss Fitri itu apa aja yang Miss? Kemarin ada pengetahuan, ada keterampilan, terus satu lagi adalah karakter. Yang paling penting adalah karakter. Jadi terkait dengan P5, saya ingin mengembangkan karakter di mana anak-anak itu sebenarnya lack of the confidence. Jadi percaya dirinya tuh kurang banget Bu di sini tuh. Jadi kemarin saya tekankan untuk kerjasamanya juga, gotong royongnya juga, terus satu lagi adalah percaya diri. Makanya kemarin adalah yang pertama mereka dapat pengetahuannya. Jadi saya ngambil metode pembelajarannya kemarin adalah PBL, Problem Based Learning, di mana anak-anak belajar IPAS itu melakukan eksperimen. Mereka di luar, jadi nggak di dalam kelas aja. Nah setelah itu mereka diskusi tuh sama kelompoknya. Nah dapat pengetahuannya ya Pak Panji di situ juga ada kerjasamanya gitu, mengerjakan LKPD bareng-bareng, terus diskusi juga bareng-bareng. Nah mereka tuh ketika presentasi itu, jadi saya pengen nekanin di percaya dirinya itu. Nah ketika melakukan presentasi ternyata ada yang percaya diri, ada yang enggak, itu yang boleh ditekankan di karakternya gitu. Tapi untuk kerjasama gotong royongnya mereka dapat gitu, mereka happy karena kalau belajar kelompok tuh mereka seneng banget gitu. Berarti tadi ada pengetahuan, terus ada keterampilan yang diutamakan salah satunya ada karakter ya, yang harus ditimbulkan pada siswa tersebut. Nah untuk Miss Fitri kemarin pada saat proses pembelajaran dan observasi tersebut, kira-kira untuk pengembangan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak pada saat Miss Fitri rasain ada yang berhasil atau tidak? Ada yang berhasil, ada yang berhasil. Salah satunya tadi kerjasama sama gotong royongnya. Terus nah yang kurang adalah yang percaya dirinya itu Pak Panji. Jadi di awal mereka presentasinya masih gontok-gontokan, kamu yang baca kayak gitu. Padahal udah ditentuin, tolong ya ditentuin siapa nanti yang baca, siapa nanti yang buka. Jadi masih malu-malunya di situ. Tapi untuk kerjasama gotong royong, lalu untuk leadershipnya itu udah dapat semuanya. Berarti salah satunya itu ya masih percaya diri, tapi udah ada percaya diri juga. Udah ada percaya diri, tapi hanya beberapa kelompok gitu. Kira-kira pada saat Miss Fitri menjalankan proses pembelajaran dari kegiatan di pembuka ini sampai penutup, ada kendala nggak sebelum Kalau kendala kemarin alhamdulillah yang pertama mereka kan saya pakai Mentimeter ya Bu di awal itu gitu untuk mengetahui perasaan siswa. Jadi di awal untuk sama refleksinya itu kendalanya mereka ada beberapa yang HP-nya nggak support gitu. Jadi HP-nya anak-anak, karena saya memang suruh bawa HP gitu. Ada yang Miss nggak bisa nih Miss, ya udah nggak apa-apa, kamu bilang aja gimana perasaan kamu hari ini. Tapi mereka tetap kayak yang berusaha untuk, tapi aku mau coba Miss gitu. Jadi akhirnya pinjem dan terjadi sedikit kegaduhan gitu. Tapi saya ulang lagi kesepakatan kelas kita apa nih di awal gitu. Terus yang keduanya adalah tadi ketika presentasi saya udah bilang sebelum maju itu ditentukan dulu siapa yang nanti ngomong, siapa nanti yang
nutup, siapa nanti yang berbicara. Itu kendalanya sih katanya mereka belum belum menata gitu siapa yang maju kayak gitu. Jadi masih gontok-gontokan ketika maju. Nah, berarti dari kendalanya salah satunya pas menggunakan aplikasi Mentimeter itu tapi kurang support. Kemudian ketika pada saat presentasi ada siswa yang sering tunjukkan. Iya, saya tunjuk-tunjukkan. Masih enggak, saya aja. Disuruh dulu baru mau gitu kan. Harus ditunjuk dulu sama gurunya. Oh, berarti itu salah satu kendala yang Miss Fitri hadapi pada saat proses pembelajaran. Kira-kira ada nggak rencana atau evaluasi yang Miss Fitri lakukan ketika ada permasalahan tersebut? Yang melihat siswa tadi yang foto-fotokan harus didorong dulu baru mau dorong presentasi biar lebih semangat lagi untuk menimbulkan kesadaran dirinya lebih tinggi lagi. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, kalaupun ada proses pembelajaran seperti itu menggunakan PBL lagi dan presentasi lebih ditekankan di awal. Jadi pada kelompok itu ketika mau mengerjakan LKPD ditentukan dulu. Jadi saya kasih waktu spare time untuk mereka menentukan siapa nih nanti yang jadi leadernya untuk berbicara. Lalu di akhirnya siapa nih yang penutupnya, terus langsung nanti yang menyampaikan isinya siapa, seperti itu. Karena kemarin memang keterbatasan waktu juga ya Pak Pandi ya kemarin tuh. Jadi ada 5 kelompok yang maju dan keterbatasan waktu. Jadi otomatis kayak majunya itu masih tunjuk-tunjukkan seperti itu. Saya pikir karena udah kelas 4 ya kemarin ya, kelas 4 udah bisa, ternyata perlu dievaluasi lagi gitu. Oke, berarti rencana tindak lanjutnya untuk mengantisipasi siswa yang pada saat kerja kelompok tersebut membagi job desk ya? Iya, membagi job ada desk. koordinator kelompok mungkin yang presentasi siapa, yang tugas untuk yang memberikan tanggapan menjawab siapa, terus yang menutup memberikan kesimpulan siapa yang perlu diarah. Bagaimana dikasih job desk tanggung jawab masing-masing? Iya benar. Kira-kira Miss tadi kan sudah rancangan Miss Fitri sudah jelas sekali ya urutannya dari awal sampai akhir, terus kendalanya sampai evaluasinya. Kira-kira rencana yang tadi Miss Fitri kemukakan atau pada saat dijelaskan kapan mau dilakukan atau dilakukan? Di pertemuan selanjutnya mungkin tapi dengan materi yang berbeda ya. Gitu. Berarti di pertemuan selanjutnya di materi yang berbeda, apalagi kalau berkaitan dengan metode PBL. Iya, pakai metode PBL. Oke, baik Miss Fitri, sebelumnya terima kasih banyak sudah minta waktunya dan diizinkan untuk berdiskusi terkait kemarin sudah diizinkan observasi sampai hari ini juga pasca observasi. Semoga ini salah satu untuk koreksi juga buat saya, evaluasi buat diri saya juga untuk proses pembelajaran lebih baik lagi dan berpikir kepada Allah. Nah selanjutnya ini Ibu Francis sedang minta izin untuk diberikan tanggapan terkait observasi yang saya lakukan. Luar biasa ya Bu, ternyata dampaknya dari Pak Panji memberikan dampak juga yang positif buat teman sejawat, terutama Ibu sebagai penghormatan yang pertama ya, karena ini salah satu dari program daripada guru penggerak. Jadi Ibu dipilih menjadi rekan sejawatnya Pak Panji. Nah apapun yang sudah Pak Panji berikan ke Ibu, ilmu-ilmunya itu, pesan saya cuma satu ya Bu, tetap dilestarikan. Karena kita jadi guru bukan hanya pada waktu observasi saja, tapi secara lahir batin pun kita juga harus mempraktekannya untuk selanjutnya. Karena yang kita didik ini adalah anak-anak bangsa, dan pertanggungjawaban kita juga sangat benar-benar sangat harus jelas ya Bu, supaya kita nggak menjadi guru asal-asalan, tapi guru-guru yang penuh cinta, penuh pengertian, dan mengasihi anak-anak ini, dan yang pasti mendoakan mereka terus supaya menjadi anak-anak yang sukses. Jadi pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran tentang keterampilan yang bagus dari tadi soal karakter ini nomor satu. Karena saya secara pribadi bahwa yang namanya pendidikan bukan hanya akademik. Akademik itu sekarang di belakang. Karakter dan attitude itu adalah yang di awal. Jadi percuma dia pintar kalau karakternya nggak bagus. Rasa percaya diri itu memang harus ditanamkan, tapi juga jangan kebablas kalau orang Jawa bilang. Nggak semua temennya dihabiskan gitu ya, karena rasa percaya diri. Jadi ini harus imbang, rasa percaya diri dengan karakter itu sejalan. Jadi mereka tidak sombong, tidak rendah diri. Itu aja, bikin saya Pak Panji bisa jadi contoh terus, salurkan kepada teman-teman.
bisa berbagi praktek baik ini juga ke teman-teman ya. Kita berkarya untuk Indonesia. Iya. Terima kasih banyak udah Pak Sisda atas masukannya. Ya Miss, sharing terima kasih atas waktunya ya Miss. Sampai selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu foto bersama.